Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk saya mengajak Bapak Ibu semua siapkan hati, kita berdoa sama-sama supaya setiap firman yang pagi hari ini kita pelajari sama-sama tidak berlalu begitu saja. Tapi Roh Kudus memberikan inspiration buat kita, revelation terutama, supaya kita boleh mengerti dan kita boleh diubah melalui kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Dalam program Amin pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini dalam program Amin kami bisa belajar kembali kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Supaya hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Urapi semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Supaya kami dikuatkan, disegarkan, dan di-refresh oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih para malaikat Roh Kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pagi hari ini dalam program Amin, saya akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Pagi hari ini dalam program Amin, tema khotbah saya adalah Tuhan melakukan yang terbaik tepat pada waktunya. Saya percaya setiap kita punya expectation bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tapi masalahnya kadang-kadang kita mengatur seolah-olah mengatur Tuhan. Seolah-olah kita minta supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Saya yakin Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik kepada setiap kita. Tapi bukan pada waktunya kita, tapi pada waktunya Tuhan. Makanya hari ini saya yakin sekali untuk kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Tapi bukan pada waktu kita, tapi pada waktunya Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan. Seringkali orang berkata, kok aku nggak ngalami yang terbaik dari Tuhan? Sebenarnya pasti kita akan ngalami yang terbaik. Hanya saja kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu yang ditetapkan oleh kita, bukan planning kita, tapi planning Tuhan. But the end of the day yang saya percaya cuma satu, pastinya Dia pasti akan lakukan yang terbaik buat kita. Semua anak-anaknya pasti akan mengalami segala hal yang terbaik. Karena saya percaya segala berkat rohani yang daripada Allah akan diberikan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Yaitu segala berkat jasmani, rohani, segala berkat yang terbaik pasti akan diberikan kepada setiap kita semua. Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa supaya dalam masa penantian ini kita sabar, saudara. Dalam penantian ini Anda dan saya tetap percaya, tetap keep His promises, tetap trust His lot, trust His plan. Dan saya berdoa supaya Anda semuanya pagi hari ini akan mengalami hal yang terbaik daripada Allah. Pengkhotbah 3 ayat 11 merupakan sebuah ayat yang sangat populer dan saya percaya semua kita tahu ayat ini. Dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia akan memberikan kekekalan dalam hatinya. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau saudara ingat kembali, saya review ulang minggu lalu khotbah Amin di dalam Jumat kemarin. Bagaimana setiap kita tidak pernah bisa memahami pikiran Allah. Dan sama saudara, seringkali kita melakukannya, kita kepingin mendapatkan yang terbaik, tapi kita mengatur Tuhan. Waktunya kita yang atur kapan. Nah ini saudara, Alkitab jelas berkata, Dia pasti melakukan yang terbaik. Dia pasti akan membuat segala sesuatunya indah, but dalam waktunya Tuhan, dalam waktunya Allah. Bahkan dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, saudara. Sekali lagi, this is the reality of life, bahwa Anda dan saya tidak bisa mengerti pikiran Tuhan. Itu sebabnya lebih baik kita merendahkan diri dan belajar untuk mengerti jalan dan pikiran Tuhan. Supaya kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Nah, yang hari ini yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar ada 3 step yang saya berdoa supaya Anda dan saya bisa melakukannya sehingga kita bisa mengalami yang terbaik daripada Allah tepat pada waktunya. Nah, saya mengajak Anda yuk kita renungkan sama-sama bagaimana caranya
yang terbaik dari Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah saudara, ketika kita berpikir positif dan terus berusaha. Saya menambahkan kata terus berusaha karena begitu banyak orang yang punya pikiran positif tapi tidak mau berusaha, saudara. Berusaha harus ditambahkan berusaha dengan selain kita punya pikiran positif. Karena saya menemukan ada begitu banyak teman-teman, orang-orang, teman-teman sepelayanan, mereka berpikir positif, mereka percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Tuhan pasti akan provide hidup mereka. Bahkan masa-masa pandemik mereka beriman, mereka percaya, mereka declaration, dan mereka berpikir positif bahwa Tuhan bisa provide kehidupan mereka. Tapi yang masalahnya tidak ditambahkan dengan usaha dan bekerja. Saudara, doa aja nggak cukup. Makanya ada sebuah istilah ora et labora. Berdoa sambil kita belajar, bekerja, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya percaya pikiran positif saja nggak cukup, dan kita harus tambahkan usaha, saudara. Dan kita harus terus berusaha, gagal berusaha lagi, gagal berusaha lagi. Surat 12 pengintai adalah orang yang terbaik, yang paling dipercaya oleh Musa. Sayangnya dari 12 orang, hanya 2 orang saja yang berpikir positif dan terus berusaha. Dan bagi mereka lah yang terbaik dari Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya, saudara. Dari 12 orang terbaik yang dikirim oleh bangsa Israel, dari kepemimpinan Musa, mengintai tanah perjanjian, dan 10 orang berkata negatif, 2 orang berkata positif. Tapi mereka tidak cukup cuma berkata positif, mereka harus berusaha, dan mereka terus berusaha sampai akhirnya mereka mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Itu sebabnya saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada, it's not enough just only have a positive thinking, tapi Anda harus terus tambahkan dengan usaha-usaha dan andalkan Tuhan dalam setiap usaha Anda. Dan saya percaya maka yang terbaik dari Tuhan akan Anda alami dalam kehidupan Anda. Ada beberapa story yang benar-benar menjadi inspiration yang luar biasa bagi banyak orang. Yang pertama, Albert Einstein. Tidak ada yang orang nggak tahu nama ini. Seorang ilmuwan terkenal. Ternyata pada umur 4 tahun, tidak bisa bicara sampai umur 4 tahun, saudara. Dan baru bisa baca umur 7 tahun. Anda bisa bayangkan Albert Einstein, seorang yang luar biasa, ternyata tidak dapat bicara dari 4 tahun, saudara, dan baru bisa baca setelah 7 tahun, saudara. Dan menurut guru musiknya, Beethoven, saudara, tidak ada harapan untuk menjadi pengarang lagu. Saudara, manusia mengadjust Beethoven, bahkan guru musiknya berkata bahwa Beethoven tidak ada harapan untuk menjadi pengarang lagu. Hari ini Anda tahu karya-karya yang luar biasa dari Beethoven. Thomas Alva Edison ketika masih muda, gurunya berkata bahwa Edison begitu bodoh dan tidak bisa belajar apapun, saudara. Dan Walt Disney, kalau Anda baca story-nya, ini luar biasa, pernah dipecat oleh editor sebuah surat kabar karena dianggap tidak mempunyai ide bagus apapun. Anda bisa bayangkan ini adalah orang-orang terkenal ketika saya mempelajari, dan ternyata Albert Einstein, Beethoven, Thomas Alva Edison, Walt Disney, mereka pernah mengalami hal yang buruk dalam hidup mereka. Tapi mereka tetap berusaha dan mereka terlalu berpikir positif, sehingga yang terbaik dari Tuhan jadi dalam kehidupan mereka. Hari ini mungkin Anda dikomongi banyak orang, mungkin ada orang-orang mengatakan bahwa Anda nggak punya masa depan, Anda terlalu bodoh untuk belajar, Anda nggak bisa buat apa-apa. Tapi percaya kalau orang-orang yang saya tadi sebutkan bisa mengalami hal yang terbaik dari Tuhan, Anda pun bisa mengalami selama Anda terus berpikir positif dan selama Anda terus berusaha. Saya jamin yang terbaik dari Tuhan akan datang dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang dikenal dunia karena sumbangsi mereka yang luar biasa dalam bidang pengetahuan dan seni. Kalau Anda pelajari, kata menyerah tidak ada dalam kamus mereka. Mereka menolak untuk berkata tidak bisa. Kata-kata tertentu bisa menghalangi Anda dan saya untuk menerima yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. So, hati-hati dalam perkataan Anda dan hati-hati dalam sikap Anda. Kalau Anda nggak hati-hati, maka percayalah yang terjadi adalah apa yang terjadi, saudara, Anda tidak akan mengalami yang terbaik dari Tuhan. Nah, tapi ketika Anda tetap berpikir positif dan ditambahkan terus berusaha, saya percaya Anda akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Pertanyaannya sederhana, apakah hari ini Anda sedang ada dalam laut merah?
atau sedang berada di gua singa, atau sedang menghadapi dapur api yang menyala. Mungkin sedang berhadapan dengan tetes terakhir dari minyak Anda, atau segenggam tepung atau gandum yang terakhir. Atau Anda sedang menunggu jodoh sementara umur terus bertambah. Anda sedang menunggu bisnis yang gak kunjung datang. Anda mungkin sedang stuck dalam pelayanan. Whatever, apapun itu, terus berpikir positif dan terus berusaha. Saya percaya yang terbaik dari Tuhan akan datang dalam kehidupan Anda. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya ketika kita taat, saudara. Bayangkan apa yang ada di benak pelayan pesta di Kana ketika sudah berkali-kali mereka melayani pesta. Mereka bukan orang yang pertama kali melayani pesta. Mereka adalah pelayan pesta dan sering melayani begitu banyak pesta-pesta. Saudara, tapi belum pernah mereka menerima perintah seaneh itu, yaitu menuangkan air tempayan kosong bekas anggur dan membawa isinya ke pemimpin pesta, saudara. Nah, apakah ia nanti tidak akan ditertawakan di pemimpin pesta? Tetapi mereka taat, saudara. Anda bisa bayangkan bahwa dia tahu apa yang ada dalam tempayan itu, yaitu air, saudara. Tapi harus menuangkan kepada pemimpin pesta. Tapi karena dia taat. Kenapa, saudara? Karena sebelumnya Maria, ibu Yesus, memberitahukan apa yang diperintahkan kepadamu, lakukan. Dan mereka taat, saudara. Alhasil, saudara, anggur yang terbaik jadi, saudara. Mereka mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Anda bisa baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, sama halnya dengan Sadak, Mesak, Abednego. Impossible buat mereka untuk menghindari dapur api yang menyala-nyala. Karena komitmen mereka untuk tidak menyerah kepada patung emas sang raja. Memang sih, akhirnya mereka dilempar ke dalam api. Tetapi Allah membuat possible bagi mereka untuk tetap hidup. Saya mau beritahu, ketaatan itu ada harganya, nggak murah. Tapi ada hadiahnya juga. Dan hadiah dari ketaatan adalah Anda bisa meraih dan menikmati, mengalami yang terbaik daripada Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, ketika mereka taat, mereka ada resiko, ada hal-hal yang harus mereka pertanggungjawabkan, ada hal-hal yang mungkin mereka harus terima resikonya, respon orang atau apapun. Tapi ketika mereka taat, mereka akan mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga, saudara, gimana caranya supaya kita bisa mengalami yang terbaik daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ketika kita mendahulukan kehendak Allah, rencana Allah dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana kira-kira perasaan seorang janda Sarfat yang menyerahkan minyak dan tepung terakhir untuk diolah dan dimakan oleh Nabi Elia. Padahal itu adalah makanan terakhir dia dan anaknya. Dan Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10-16, setelah itu mereka mati, saudara. Anda bisa bayangkan bahwa ketika Anda jadi janda Sarfat, ada seorang nabi datang dalam hidup Anda, datang dan dia berkata untuk Anda menabur, mungkin itu uang terakhir Anda, atau mungkin dia menyuruh Anda menyiapkan makanan, tapi itu adalah makanan terakhir Anda. Dalam pelayanan mungkin tiba-tiba Tuhan suruh Anda menabur, memberkati orang lain, memberkati rumah Tuhan, apapun itu. Dan Anda sadar bahwa ini adalah uang terakhir, ini adalah berkat terakhir, dan setelah itu Anda nggak punya apa-apa. Tapi saudara, ketika Anda mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, perhatikan baik-baik, dia mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Janda itu mengerti bahwa Elia seorang hamba Tuhan yang membawa rencana Tuhan bagi bangsanya, dan dia harus didahulukan. Hasilnya Anda bisa lihat bahwa minyak dan gandum bisa mencukupi kebutuhan mereka pada masa kekeringan dan bahkan sampai masa kekeringan berlalu. Dan saya percaya ketika Anda dan saya mendahulukan Allah, kehendak Allah dan rencana Allah, maka Allah juga akan mendahulukan Anda dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda, keluarga Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda tepat pada waktunya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu Anda juga harus uji. Anda harus yakin bahwa itu Tuhan, memang itu Tuhan yang suruh, bukan lu buat, tapi memang benar-benar lu buatan. Tapi benar-benar kalau memang Tuhan yang suruh, sekalipun saudara, nggak make sense, nggak masuk akal, sekalipun Anda akan berkata, ini uang terakhir saya, ini makanan terakhir saya, as long as God, selama itu Tuhan dan benar-benar Tuhan, percayalah, justru dia bukan menyusahkan Anda,
tapi dia mau memberkati Anda. Anak saya pernah ngomong seperti ini, saudara. Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari hidup kita. Dia cuma minjem, dia berkati, dia lipat gandakan, dikembalikan kepada kita untuk kita nikmati, saudara. I believe Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia nggak pernah mengambil sesuatu dari kehidupan Anda. Dia cuma menguji hati Anda. Apakah Anda mau mendahulukan Tuhan dan kerajaannya? Apakah Anda benar-benar mengasihi Dia? Dan percayalah ketika Anda lulus dari ujian Tuhan, Tuhan justru akan memberkati kehidupan Anda. Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda tepat pada waktunya. Saya akan tutup dengan sebuah istilah yang saya baca dan ini sangat memberkati saya. Dikatakan, it's my business to do God business. And it is business to take care of my business. Saudara, ini menjadi bisnis saya, yaitu melakukan pekerjaan Allah, bisnisnya Allah. Dan saudara, tanggung jawabnya dia, bisnisnya Allah adalah to take care of my business. Dia sendiri akan take care, akan mempedulikan pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita. Sudah menjadi sebuah pekerjaan kita untuk memperhatikan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan dia akan take care semua pekerjaan Anda, pelayanan Anda, kehidupan Anda, keluarga Anda, supaya Anda mengalami yang terbaik daripada Allah tepat pada waktunya. So, 3 hal ini saya berdoa akan memberkati kehidupan Anda dan membuat Anda menjadi benar-benar bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Let's we pray. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam program Amin hari ini kami belajar dan kami percaya bagaimana Tuhan akan melakukan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak bisa menyelami apa yang menjadi jalan dan pikiran-Mu, tapi kami mau merendahkan diri dan terus belajar untuk mengerti Tuhan, pikiran dan jalan-jalan-Mu sekalipun sulit bagi kami. Dan kami minta Roh Kudus arahkan kami, berikan kami revelation wisdom, to understand, untuk mengerti jalan-jalan-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Follow You and follow Your instruction, Lord. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu. Sekali lagi aku berdoa biar kami semua boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, kalau mereka sedang kering, kami berdoa biar mereka disirami dan dibasahi oleh air daripada Roh Kudus. Sehingga spiritual mereka, rohani mereka, jasmani mereka boleh disegarkan kembali. Kalau mereka sedang mengalami kekurangan, aku berdoa, I speak blessing and breakthrough upon their life. Kalau mereka sedang mengalami kematian, I speak life kepada setiap spiritual mereka, kehidupan rohani mereka. Tuhan, kalau mereka sedang mengalami masalah, beban berat, I speak restoration to all of them, to all their family in Jesus' name, dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang struggling, I speak breakthrough, Lord, upon their life. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name, amen, amen. God bless you. Dan saya berdoa sekali lagi dimanapun Anda berada, supaya Anda jangan lupa, ingat sekali lagi, untuk kita terus sungguh-sungguh merendahkan diri kita, untuk belajar memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan, dan ikuti Dia, dan saya percaya yang terbaik dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.